Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Prabowo, NIM 120207-15951 dari Ilmu Hukum G semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika tanggung jawab dan profesi hukum. Etika adalah aturan atau norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Etika berfungsi mengatur sikap seseorang kepada orang lain, sehingga tercipta keadaan lingkungan yang harmonis. Ada jenis-jenis etika, yaitu etika berprofesi, etika dalam bekerja, etika bisnis, etika berkomunikasi, dan lainnya. Contoh etika sederhana dalam sehari-hari, minta maaf atau terima kasih. Menurut Ahmad Amin, etika merupakan ilmu yang berkenaan dengan arti baik dan buruk, dan hal yang seharusnya dilakukan manusia. Etika juga menyatakan tujuan yang harus manusia capai dari setiap perbuatannya. Tujuan etika memberitahu orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan etika lainnya ialah mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih tertib, harmonis, dan damai. Terpenting, tujuan etika adalah membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan responsif. Fungsi etika, ada beberapa fungsi etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menjadi wadah untuk mendapatkan pandangan kritis yang berhadapan dengan berbagai moral membingungkan. 2. Memperlihatkan keterampilan seseorang dalam berpikir jernih. 3. Pembeda untuk hal yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. 4. Bisa menyelidiki suatu konflik hingga ke akarnya. 5. Membantu individu terkait konsistensi. 6. Membantu menyelesaikan konflik, baik moralitas maupun berbagai konflik sosial lainnya. Dan adapun yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional. Dalam menjalankan profesi, maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi, yakni untuk mendapatkan penghasilan, namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jenis profesi yang dikenal antara lain profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan. Menurut Budi Santoso, ciri profesi adalah suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang diperluas. Untuk teknis intelektual, Menurut Budi Santoso, ciri profesi adalah suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas. 2. Untuk teknis intelektual. 3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis. 4. Suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi. 5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. 6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri. 7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan dua kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota. 8. Pengakuan sebagai profesi. 9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. 10. Hubungan erat dengan profesi lain.
sini saya akan menjelaskan tentang profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR 2 MPR tahun 1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.